Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali belajar bersama dalam kajian ta'lim untuk kajian kitab Minhajul Muslim yang membahas tentang tauhid, muamalah dan juga usrah atau rumah tangga Islam. Kali ini kita belajar tentang kajian tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah, hal yang paling penting bagian awal dalam kehidupan kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita semua. Kita diberikan dan diizinkan untuk hidup, menjalani kehidupan, bahkan juga diberikan kesehatan. Lebih dari itu, kita juga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 30 misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki untuk kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu dengan bersyukur atas karunia Allah itu seharusnya kita adil dalam hidup. Apalagi kita sama-sama sering memanjatkan atau mengumandangkan doa yang biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, duhai Allah, atina limpahkan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan, kesejahteraan selama hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan, kesejahteraan nanti di akhirat. Bahkan lebih dari itu, wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami dari azab siksa api neraka. Doa itu diajarkan dan kita juga sering mengumandangkan doa itu. Tetapi yang jadi masalah, seberapa adil kita terhadap doa yang kita panjatkan itu. Kita memohon kepada Allah dengan dunia yang baik, memohon kepada Allah dengan akhirat yang baik. Tetapi pada prakteknya seperti apa? Itu harus terus kita introspeksi diri. Meminta dunia kepada Allah diberikan kebaikan dan kita mencarinya sedemikian rupa. Sampai-sampai kita lupa diri, lupa waktu, lupa keluarga, lupa segala-gala hanya untuk sekadar mengejar dunia. Sementara kita juga minta akhirat kita diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan. Tetapi apa yang kita lakukan untuk akhirat kita itu? Padahal kita minta, sama seperti kita minta kepada dunia. Kita mengejar mencari akhirat mungkin tidak segesit, tidak sesemangat, atau tidak sekerja keras untuk mendapatkan dunia. Ini tidak adil. Oleh karena itu maka mari bersama-sama kita renungkan tentang perkara penting hidup ini. Padahal kita semua tahu bahwa ujung dari kehidupan kita itu hanya satu yang pasti. Apa itu? Kematian. Jamaah yang dirahmati Allah, mengejar dunia belum tentu berhasil. Berniaga, berbisnis, berusaha juga belum tentu berhasil. Belum tentu untung, apalagi kaya. Mengejar karir juga demikian, belum tentu. Hanya satu-satunya yang tentu dan pasti bahwa akhir hidup kita hanyalah kematian. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, sepantasnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hiduplah di dunia, silahkan menempuh apapun yang kita inginkan, yang kita programkan, atau yang kita cita-citakan. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya semuanya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan atau mencari rezeki sebegitu banyak, bukankah semua itu akan ditinggalkan? Memiliki rumah yang begitu indah dan mewah, bukankah itu akan ditinggalkan? Akhirnya toh kita hanya menempati 2 kali 1 meter tanah kuburan itu. Kendaraan yang begitu mewah,
begitu bagus, bukankah itu juga akan ditinggalkan? Karena kendaraan kita ujung-ujungnya hanyalah keranda mayit yang akan mengusung kita dari rumah hingga menuju tempat kuburan. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan kehidupan kita di dunia. Carilah sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa sesungguhnya akhirat adalah tempat kembali kita. Dan tempat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah berfirman kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami atau mendapati kematian. Surah Al-Anbiya ayat 35. Begitu juga Allah memberikan pelajaran kepada kita dan peringatan kepada kita. Allah berfirman, innama yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sesungguhnya kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya hidup tidak bisa bebas nilai. Hidup semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Oleh karena itu, silakan mencari rezeki, tapi carilah rezeki yang sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah. Silakan cari kebaikan-kebaikan lain di dunia, bahkan keberhasilan dan kesuksesan. Tapi ingat, semuanya harus sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah, atau dengan kata lain tidak melanggar syariat agama Allah. Tidak ada larangan untuk berhasil, tidak ada larangan untuk kaya, tetapi keberhasilan, kekayaan yang semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan kemudian kita beribadah taat kepada tuntunan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan tuntunan syariatnya harus sama-sama kita lakukan sebagai bukti rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sadar bahwa kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini sesungguhnya tidak banyak mengerti tentang segala hal kehidupan kita sekalipun. Oleh karena itu maka kita butuh tuntunan, butuh bimbingan, butuh sesuatu yang maha agung, maha kuasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kiranya kita harus sama-sama kembali mempelajari tuntunan syariat agama Allah. Kita harus mengkaji, kita harus belajar tentang agama secara baik. Sebagaimana Allah memberikan sindiran kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak mempelajari Al-Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, ataukah di dalam hati kalian itu ada sumbatnya, ada penutupnya sehingga tidak mau mempelajari tuntunan agama Allah? Padahal kita tahu kita diciptakan oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah, kita dibimbing, bahkan diberikan kehidupan oleh Allah, tetapi kita malah tidak mau mempelajari tuntunan agama Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang sudah pada sadar, sudah pada belajar, sudah pada mengkaji agama Allah saja, masih banyak yang tidak paham, masih banyak yang belum mengerti, bahkan masih belum mengamalkan dengan baik. Belum ada jaminan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Apatah lagi kalau kemudian kita tidak belajar, tidak mengkaji tuntunan syariat agama Allah. Apalah jadinya kalau seperti itu? Allah menuntun kita dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 7, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian, mendekatlah kalian kepada orang-orang yang ahli ilmu, guru-guru kita, ulama-ulama kita, jika kalian tidak tahu atau tidak mengerti. Mudah-mudahan kajian awal yang sederhana ini kita menjadi semakin mengerti tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Hiduplah kalian di muka bumi sesuai dengan keinginan, program, rencana, cita-cita kalian. Tapi ingat, pelajarilah, ikutilah
tuntunan syariat agama Allah sebagai pemandu dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun kita berhasil sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah atau tidak bertentangan dengan tuntunan syariat agama Allah, kalaulah kita diberikan limpahan karunia-Nya, tetap kita sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah. Dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan di hadapan Allah. Mari kita mengkaji, mari kita belajar tentang agama, karena ini salah satu cara untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita di dunia sebagai bekal kita di akhirat nanti. Insya Allah. Amin. Demikian kajian sementara kita. Semoga Allah melimpahkan karunia dan hidayah kepada kita untuk terus memperbaiki diri dan taat kepada tuntunan syariat agama Allah. Yang baik datang dari Allah, ambillah. Yang tidak baik atau mungkin salah itu karena kebodohan saya atau mungkin godaan syaitan yang durjana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.